我圣丹。妙大师，19岁的年龄还炼丹，实在……你怎么知道穆导师不能炼丹了？少羽又见识到多少？你是说东？爷爷，我都说了，不愧是那个人的儿子。穆导师这。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode 21 sampai 25. Di bagian sebelumnya, di Pegunungan Baiyon, setelah Muyun mengalahkan serigala bulu ungu, tiba-tiba saja dia mendapatkan serangan dari 4 orang misterius, yang mana mereka itu dikirim oleh Mu Fengyuan dan Mu Fengqing, yang tentu saja adalah untuk menghabisi Muyun. Akan tetapi, 4 orang misterius itu justru dapat dengan mudah dihabisi oleh Muyun. Tak hanya mereka berempat saja, Dongfang juga sempat mengalami pertarungan hebat dengan Muyun. Hingga padanya, Muyun meninggoy karena meledakkan tubuhnya sendiri. Selain itu, Muyuan, Mulang, dan Musing juga sama sekali tak berkutik di hadapan Muyun. Setelah itu semua, Muyun dan Xiao Meinu pun langsung pergi ke Pavilion Sengdan. Sesampai di sana, sempat terjadi pertikaian antara Muyun dan Lao Yu dan Xiao Yu yang berasal dari kota Sengdan. Scene berlanjut di Pavilion Sengdan, tapak wakil ketua Pavilion sekaligus paman dari Xiao Meinu yang bernama Hu Yu pun tiba. Mereka datang pamannya, Xiao Meinu pun langsung memanggil-manggil pamannya tersebut. Yu mengaku kalau dirinya hampir tidak mengenali Xiao Meinu karena tubuh keponakannya yang begitu kotor. Pada saat juga, Xiao Yu mengajukan keluhannya kepada Yu mengenai dirinya yang tak terima dengan kehadiran dari Muyun. Kakek dari Xiao Meinu yaitu Miao Jing pun datang dan langsung mencoba membela Muyun. 暮云导师，如此。爷爷，你再不出来，妙大师。 Selain itu, Miao Jing juga menanyakan kabar dari kakek Xiao Yu yang bernama Xiao Yang dan juga menanyakan kondisi kakeknya yang bernama Xiao Mingyu. Xiao Yu memberitahu bahwa kakeknya yang bernama Xiao Yang telah memasuki tingkat portal pada tahun lalu. Sedangkan kakeknya yang sudah tua selalu merasa kelelahan karena banyaknya kerjaan. Kemudian Miao Jing pun mulai membawa Xiao Yu untuk masuk dan berbicara di dalam pavilion. Sementara Xiao Meinu disuruh oleh Miao Jing untuk membawa Muyun ke halaman belakang dan membersihkan diri dari kotoran. Pada malam harinya, selesai Muyun dan Xiao Meinu membersihkan diri, Muyun pun berniat pergi ke ruangan penyulingan dan tujuan untuk membuat sebuah obat dan rempah-rempah pil iblis yang ia dapatkan sewaktu di Pegunungan Baiyon. Muyun menjelaskan bahwa buah huling, rumput Taishan, dan pil iblis dari monster tingkat 3 adalah rempah-rempah yang berharga untuk membuat sebuah obat dengan kualitas tinggi. Ia juga memberitahu kalau sekarang dirinya akan segera membuat sebuah pil tingkat 2, yakni adalah pil Ningmai. Hal demikian membuat Xiao Meinu merasa kebingungan. Pasalnya buah huling, rumput Leishan, dan pil iblis dari monster tingkat 3 bukanlah bahan obat yang digunakan untuk menyempurnakan pil Ningmai. Sampai di ruang penyulingan, Xiao Meinu memberitahu kalau Pavilion Sengdannya tidak hanya menjual pil iblis dan rumput spiritual saja. Muyun juga bisa menjual obat-obatan dengan harga yang sesuai, selama obat yang dia buat sudah diidentifikasi oleh anggota khusus. 你炼丹的时候，我自然可以。 Sebelum memunikan pil Ningmai, Muyun sempat memberikan sebuah pil Cui Gui atau pil tulang kepada Xiao Meinu. Xiao Meinu kemudian menanyakan kepada Muyun apakah dirinya bisa menerobos jika meminum pil Cui Gui. Yang ternyata Xiao Meinu ini sudah terjebak di Rena Yijin tingkat 3 dalam waktu yang lama. Dan dia itu tidak pernah lagi melakukan penerobosan. Muyun memberitahu gagalnya Xiao Meinu dalam melakukan penerobosan bukanlah karena bakatnya yang kurang, melainkan karena di dalam tubuh Xiao Meinu terdapat beberapa darah kotor. Tak berlama-lama lagi, Xiao Meinu pun langsung mencoba meminum pil Cui Gui pemberian Muyun. Sesudah meminumnya, Xiao Meinu pun merasakan sesuatu yang membuatnya sangat takjub dengan pil tersebut. Pada saat yang bersamaan, Muyun pun memulai pemunian pil dengan mengendalikan api di tungku penyulingan dan memasukkan bahan-bahannya ke dalam tungku yang besar. Menurut Xiao Meinu, jika seseorang yang melakukan pemunian obat, maka dia itu harus lihai dalam mengendalikan api dan penyulingan bahan-bahan obat. Ia juga menyadari kalau di tahap penyulingan, Muyun sengaja menempatkan buah huling ke urutan paling akhir untuk dimasukkan ke dalam tungku, dengan tujuan untuk meleburkan sifat rumput Leishan yang cukup keras. Di sisi lain terlihat Yu sedang membawa Lao Yu dan Xiao Yu berkeliling ke ruang penyulingan di Pavilion Sengdan. Yu menjelaskan kepada Xiao Yu kalau ruang penyulingan adalah tempat paling penting di Pavilion Sengdan. Di hari biasa ada banyak alkemis di Pavilion Sengdan yang datang ke ruangan penyulingan untuk membuat pil.
Bagi para alkemis, ruang penyulingan sama sekali tidak boleh berisik. Mereka juga tak membiarkan orang luar untuk masuk ke sana. Kemudian Lou Yu secara tak sengaja melihat ke dalam ruang penyulingan dan langsung menanyakan siapa yang ada di dalam ruangan tersebut. Yu memberitahu kalau yang di dalam ruangan penyulingan adalah Xiao Meinu yang merupakan alkemis kelas 1. Akan tetapi Lou Yu merasa sedikit curiga, sebab penglihatannya mengatakan kalau orang di dalamnya bukanlah Xiao Meinu. Saat mencoba membuka pintu, mereka sedikit merasa kesal karena ternyata orang yang sedang melakukan penyulingan adalah Mu Yun. Melihat kedatangan mereka, Xiao Meinu pun langsung berusaha untuk menghalangi mereka agar tidak mengganggu Mu Yun. Ia mengatakan kepada mereka mengenai peraturan alkemis yang tidak boleh diganggu selama penyulingan. Selain itu, ia juga memberitahu bahwa Mu Yun sekarang sedang membuat sebuah pil pembekuan nadi. Melihat bahan-bahan yang digunakan oleh Mu Yun, Yu mengatakan kalau pil pembekuan nadi seharusnya menggunakan buah sengsang dan bukanlah menggunakan buah huling. Dan sombong, Lou Yu pun memutuskan untuk mencoba mengganggu Mu Yun yang sedang menyuling. Tak tinggal diam saja, Mu Yun dan cepat menangkap tangan Lou Yu dan langsung memukulnya dengan keras. Pada saat Yu memeriksa keadaan Lou Yu, ia menyimpulkan kalau tinjuan dari Mu Yun menyebabkan tulang Lou Yu patah dan membuat meridiannya lenyap. Mu Yun mengatakan jika ia tidak menghapus meridian Lou Yu, maka Lou Yu dapat membahayakan dirinya. Tak terima dengan ucapan Mu Yun, Xiao Yu yang penuh emosi langsung menyerangnya. Akan tetapi, serangan itu langsung dihentikan oleh Miao Jing, karena Miao Jing malah membela Mu Yun. 妙大师，还炼丹，实在。 你怎么知道木导师不能炼丹了？ Xiao Yu pun mencoba menentang mereka untuk memeriksa pil yang sedang dimunikan oleh Mu Yun. Ketika Xiao Meinu mengambil pilnya dari dalam tungku, ia merasa begitu senang karena Mu Yun benar-benar berhasil memunikan 4 pil pembukuan nadi. Malah demikian, Xiao Yu yang dipenuhi oleh kebencian justru mengatakan kalau 4 pil pembukuan nadi itu hanyalah sebuah pil sampah. Untuk memastikan apakah pil buatan Mu Yun benar-benar sampah atau tidak, Miao Jing meminta kepada Mu Yun agar pilnya dites terlebih dahulu. Mendengar permintaan itu, Mu Yun memperbolehkannya. Namun jika pilnya benar-benar efektif, maka pilnya akan berkurang dan dirinya akan merugi dan tidak mendapatkan keuntungan apapun. Agar Mu Yun juga bisa mendapatkan keuntungan, Xiao Yu pun menantang Mu Yun untuk membiarkan salah seorang praktisi ranah kondensasi pena tingkat 6 untuk mencicipi pil tersebut. Jika pil Mu Yun memang benar efektif, maka dia bisa menjualnya melalui pelelangan. Dan begitu Mu Yun tidak akan merugi. Selain itu, Xiao Yu juga akan ganti rugi pil yang diberikan secara gratis kepada praktisi ranah kondensasi pena tingkat 6 sebanyak 3 kali lipat dari harganya. Pada saat juga, Xiao Meinu dengan sabar berani mengatakan jika pil Mu Yun tidak efektif, maka dirinya akan berkeliling kota Baiyun sambil berteriak mengatakan aku sampah. Setelah mengatakan hal tersebut, Xiao Meinu langsung menarik tangan Mu Yun dan membawanya pergi dari ruangan penyulingan. 没把握吧？ 放心， Singkat waktu, pelelangan pun dimulai di Pavilion Sengdan dan dihadiri oleh banyak orang. Pada saat itu juga, seorang wanita yang bertugas menjadi MC mulai mengumumkan mengenai 2 pil pembukaan nadi milik Mu Yun yang dilelang. Kemudian dia memberitahu salah satu pil pembukaan nadi itu akan diberikan secara gratis untuk mengukur seberapa efektif pil tersebut. Jika pil pembukaan nadi itu benar-benar efektif, maka yang meminumnya akan melakukan penerobosan 1 tahap. Sebaliknya, jika pil tersebut memiliki dampak negatif bagi yang mencobanya, maka Pavilion Sengdan tidak akan bertanggung jawab. Tak rasa takut, salah seorang pria yang berada di tahap 6 bernama Shihao bersedia mencoba pil pembukaan nadi milik Mu Yun. Ia mengatakan kepada semua orang bahwa dirinya sudah berada di tahap 6 selama 5 tahun. Ia bersedia melakukan apapun untuk menerobos ke tahap 7. Sekalipun mengalami kegagalan, ia bersedia menerima konsekuensinya. Setelah itu, Shihao pun langsung meminum pil pembukaan nadi dan mulai mencoba berkultivasi untuk melakukan penerobosan. Beberapa menit berlalu, Xiao masih saja sama dan belum berhasil menerobos. Para peserta lelang juga sudah tak tahan untuk menunggu terlalu lama. Di waktu yang sama, tiba-tiba saja terlihat energi sejati Shihao mulai terkondensasi dan dengan sangat mengejutkan, ia ternyata berhasil menerobos ke tahap 7. Karena pil pembukaan nadi milik Mu Yun benar-benar efektif dan manjur, pil itu pun mulai dilelang dan harga awal 1000 batu roh. 怀疑镇宁买单的药效了，拍卖，起拍价。 Lantas, para peserta lelang pun secara bersama-sama mulai menawar mulai dari harga 1001 sampai 3000 batu roh.
Kemudian secara mengejutkan, seorang tamu VIP yakni Mu Fengyuan menawar harga pil pembukaan nadi dengan harga 15.000 baturo. Pada saat itu, Mu Fengxing dan Mu Fengyuan sama sekali tak mengetahui kalau pil tersebut adalah buatan dari Mu Yun. Mu Fengyuan sengaja ingin membeli pil tersebut karena ia akan memberikannya kepada Mulang yang masih berada di tahap 6. Dan meminum pil itu, Mulang pasti dapat dengan mudah menerobos ke tahap 7. Di waktu yang sama, seorang pria dari keluarga Diao tiba-tiba menawar dengan harga yang lebih tinggi, yakni 20.000 baturo. Pria itu berencana akan memberikannya kepada saudaranya, yakni Diao Yayun yang sudah berada di ranah kondensasi tahap kelima. Tak mau mengalah begitu saja, Mu Fengyuan mulai menaikkan harga menjadi lebih tinggi, yaitu 50.000 baturo. Karena harga tawar adalah 50.000 baturo, maka sesuai janji Soyu kepada Mu Yun, dia harus membayar pil yang diberikannya secara gratis sebanyak 3 kali lipat, yakni 150.000 baturo. Untuk membayar janjinya, Soyu pun mau tak mau memberikan artefak cincin penyimpanan miliknya kepada Mu Yun. Soyu memberitahu bahwa cincin penyimpanannya itu memiliki ruang yang sangat luas di dalamnya, dan harganya jauh lebih tinggi dari 150.000 baturo. Setelah mendapatkan cincin penyimpanan, Mu Yun menjadi sangat senang dan langsung memuji Soyu yang berani menepati janjinya. Singkat cerita, setelah pelelangan, tampak Miao Jing dan para bawahannya sedang membawakan sebuah peti kepada Mu Yun. Yang ternyata peti itu berisi 50.000 baturo, hasil penjualan dari pil pembukaan nadi milik Mu Yun sendiri. Lantas Mu Yun pun langsung memasukkan seluruh 50.000 baturo berserta dengan petinya ke dalam cincin penyimpanan miliknya. Karena sudah merepotkan pihak Pavilion Sengdan, Mu Yun pun memutuskan untuk memberikan satu pil pembukaan nadi sebagai hadiahnya untuk Xiao Meinu. 可是5万虾瓶零食，你就这么 Setelah itu Mu Yun segera pergi ke Akademi Beiyun karena sebuah urusan yang harus dia urus di sana. Di dalam perjalanan, Mu Yun sempat berpapasan dengan Mu Fengyuan dan Mu Fengxing. Mu Fengyuan terlihat menjadi sangat terkejut ketika melihat sosok Mu Yun. Pasalnya sebelumnya ia mengira kalau Mu Yun sudah meninggal di Gunung Beiyun. Selang beberapa saat datanglah Lao Xia yang melaporkan kalau Mulang dan Mu Xing baru saja dibawa kembali dari pegunungan Beiyun, yang mana mereka penuh luka yang membuat meridiannya hancur. Mendengar demikian, Mu Fengyuan menjadi sangat amat emosi dan langsung memukul Lao Xia. Selain itu, Mu Fengyuan juga menuduh Mu Yun sebagai pelakunya yang telah melakui Mulang dan Mu Xing. Tuduhan itu pun langsung disangkal oleh Mu Yun. Ia mengatakan kalau selama ini dirinya hanya berada di dalam kota dan tak pernah keluar dari kota sekalipun. Kemudian dia pun emosi, Mu Fengyuan pun bergegas pergi untuk memeriksa kondisi anaknya. 你是说爷爷，我都说了，不愧是那个人的儿子。 Pada keesokan harinya, di sebuah hutan, terlihat Ximing kembali dirundung oleh rekannya sendiri yang bernama Guqing. Bahkan Guqing pada saat itu juga sempat mengolok-olok dan merendahkan Mu Yun di hadapan Ximing. Selang beberapa saat, Mu Yun secara tak sengaja melihat Ximing yang sedang dirundung sehingga ia memutuskan untuk menghampirinya. Ketika Guqing sedang mengejelek-jelekkan Mu Yun pun langsung menghajarnya dengan satu serangan. Di waktu yang sama, salah seorang guru bernama Diao Yandong datang untuk menghentikan Mu Yun. Menurutnya, apa yang telah dilakukan oleh Mu Yun sangatlah berlebihan. Tak terima dengan ucapan itu, Mu Yun pun langsung menyangkalnya dengan mengatakan kalau Guqing lah yang terlalu berlebihan mengolok-olok dirinya dan juga Xingming. Tak berselang lama datanglah Dekan Lu. Lantas, Diao Yandong pun langsung mengingatkan Dekan Lu mengenai peraturan akademi, yang mana jika seorang guru selalu berada di tingkat rendah selama 3 tahun berturut-turut, maka seharusnya guru tersebut diberhentikan. Ucapan dari Diao Yandong ini dimaksudkan untuk menyinggung Mu Yun yang secara 3 tahun berturut-turut menjadi guru tingkat rendah. Mendengar aturan itu, Mu Yun dan senang hati bersedia menerima penilaian agar bisa naik ke tingkat menengah. Terlebih lagi, Mu Yun seharusnya sudah dihitung lolos penilaian tahap pertama, yakni menerobos ranah. 冠，而考核第一6重宁。 Singkat waktu, meskipun dia sudah menerobos ke ranah kondensasi tahap 6, ia tetap saja harus melewati penilaian tahap pertama dengan cara dites kekuatannya. Mu Yun bisa saja lolos selama ia berhasil melepaskan mencapai tingkat 5, yaitu 50.000 kali dari kekuatan tinjunya. Ketika ia mulai memukul alat untuk menghitung kekuatan tinjunya, semua orang sangat terkejut karena kekuatan tinju Mu Yun berada di tingkat 7, yakni 70.000 kati. Selain itu, Mu Yun mulai memasuki penilaian tahap kedua, yaitu ia harus menghadapi seekor monster tingkat 6, yakni beruang pembelah bumi. Pertarungan antara Mu Yun dan beruang pembelah bumi itu terjadi dengan sengit. Pada serang pertamanya saja, serang mereka berdua membuat sebuah ledakan yang cukup besar. 我知道了。居然还去惹恼大地猎熊！
Kemudian ketika seorang pembelah bumi ingin menyerang Muyun, Muyun pun bergegas menghindarinya dengan cara berlari. Tak lama sesudah ia berlari, Muyun langsung melepaskan serangan dadakan yang membuat beruang pembelah bumi itu tumbang. Selesai melakukan penilaian ke tahap 2, Dekan Rupo menjelaskan masih ada tahap ketiga yang harus Muyun lewati. Pada tahap ketiga itu, pertama-tama dia harus memilih 3 murid dari kelasnya dan harus memilih kelas lain untuk ditantang. Lalu, ketiga murid Muyun harus ikut berkompetisi dalam kekuatan, alkimia, dan pemurnian dan kelas lain yang ia tantang. Jika ketiga murid Muyun berhasil memenangkan kompetisi, maka Muyun akan langsung dipromosikan menjadi guru tingkat menengah di Akademi Baiyun. Karena sebelumnya guru Diao Yadong lah yang mengatakan kalau dirinya tidak pantas menjadi guru, Muyun pun dasar berani menantang kelas milik Diao Yadong untuk berkompetisi. 挑战您的班级。 既然穆导师都这么说了， Singkat waktu di kelas Muyun, Muyun mulai berdiskusi dengan muridnya untuk mencari 3 murid perwakilan dari kelas Muyun. Moya yang pada saat itu menjelaskan pada kompetisi pertama yakni kekuatan, kelas Diao Yadong sangatlah unggul karena mereka memiliki seorang murid jenius yang bernama Diao Yayun. Sementara dari kompetisi alkimia, kemungkinan Xiao Meinu bisa saja menjadi perwakilan dari kelas Muyun. Akan tetapi bisa dipastikan Xiao Meinu akan berhadapan dengan seorang jenius bernama Wang Yuyi yang ada di kelas Diao. 炼丹，一品炼丹师不比。 Nah, sayang sekali episode hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.